العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, para pecinta ilmu, para pendamba surga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan memberikan kepada kita nikmat hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, natadzakar, saling ingat mengingatkan, dikarenakan yang namanya manusia dinamakan insan dikarenakan sering tertimpa nisyan, lupa dan lalai. Apalagi kita hidup di zaman yang semakin lama semakin mendekati hari kiamat, diberitakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tanda dari tanda-tanda hari kiamat adalah kathratul jahal, banyaknya kejahilan yang menyebar di tengah-tengah manusia, sehingga sudah sangat patut dan pantas untuk kita setiap saat saling ingat mengingatkan. Sebagaimana pula dalam rangka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin, ahibati billah, rahimani wa rahimahullah. Manusia pada zaman ini, mereka silih berganti berada antara kebahagiaan dan kesedihan, berada antara rasa sakit dan harapan. Demikian pula umat Islam, keadaan mereka terus berubah-ubah. Ya, banyak yang memiliki kelemahan dalam agamanya. Banyak di antara umat Islam tidak mengindahkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah terjangan yang disilahkan dengan westernisasi, menjadikan kehidupan orang barat sebagai kiblat, baik dari sisi gaya hidup maupun dari sisi pemikiran. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimahullah. Sehingga demikianlah kondisi umat Islam. Mereka diterjang dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyebabkan banyak dari generasi umat Islam secara masif mereka meninggalkan agama mereka sendiri, tidak percaya dengan kalam Allah dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita umat Islam yang masih memiliki perhatian terhadap keselamatan agamanya, hendaknya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berharap kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita diberikan kekuatan. Hendaknya kita umat Islam kembali kepada manhaj dan syariat
yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh di balik kesempitan, di balik kondisi yang berat, akan datang kelapangan dan kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang hamba senantiasa menaruh harapan dan menggantungkan rasa tawakal hanya kepada Zat yang Maha Kuat, yang Maha Mampu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah, al-wujuh ilallah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tuntutan bagi setiap muslim fi kulli hinin wa waqtin, ya pada setiap waktu dan setiap saat. Dan itu lebih ditekankan ketika umat Islam berada dalam kondisi yang berat, berada dalam kondisi penuh terjangan fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dan bagaimana apabila itu terjadi pada hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka lebih-lebih lagi kita dituntunkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita dituntunkan untuk apa? Kembali kepada Allah dengan beristighfar kepadanya, menaruh harapan hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menggantungkan keselamatan dan nasib hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semakin ditekankan ketika umat Islam berada dalam kondisi yang berat. Nah, lebih-lebih lagi kalau kita sedang berada di hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut datangnya hari-hari yang istimewa. Bahkan hari-hari tersebut diistilahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia ini. Hari apakah itu? Yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari tersebut hari-hari yang paling istimewa, paling utama dalam setahun, mengalahkan hari-hari di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu subuh dan demi malam-malam yang 10. Ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa yang dimaksud 10 malam, ya, walayalin 'ashr, malam-malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Zat yang Maha Agung tidaklah bersumpah atas nama sesuatu, melainkan pasti sesuatu itu memiliki keagungan yang luar biasa. Ya, sampai-sampai Allah mau bersumpah atas hari-hari tersebut, menunjukkan keagungan dan keistimewaan hari-hari itu. Mana yang lebih agung antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan? Para ulama berselisih pendapat. Namun pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, bahwa masing-masingnya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ditinjau dari malam-malam harinya, ya, maka 10 hari terakhir Ramadan itu lebih afdal, lebih utama daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Dikarenakan pada 10 hari terakhir Ramadan terdapat malam apa? Malam Lailatul Qadar.
di mana Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin, ya. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Adapun ditinjau dari siang-siang harinya, maka 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dikarenakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah terkumpul padanya ummahatul ibadah, terkumpul padanya induk-induk peribadahan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan kepada umatnya untuk memperbanyak ibadah di hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ayyaman ma'lumat, hari-hari yang dimaklumi. Dalam ayat yang lain, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu, yang terbilang. Ditafsirkan oleh para ulama ayyaman ma'lumat, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, disyariatkan bagi kita umat Islam untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyadhkuru smallah ala ma razaqakum min bahimatil an'am, supaya kalian wahai umat Islam menyebut nama Allah, mengingat nama Allah di hari-hari tersebut atas nikmat Allah yang telah menundukkan untuk kalian binatang-binatang ternak. Ya, sehingga di hari-hari tersebut kita dituntunkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula terkumpul pada hari-hari itu, barakallahu fikum, yaitu puasa sunnah. Yang disunahkan ketika sudah masuk hari pertama Dzulhijjah untuk kita memperbanyak puasa sunnah. Dan nanti pada tanggal ke-9 kita lebih ditekankan lagi ya untuk menjalankan puasa Arafah. Yang keutamaannya menghapuskan dosa 2 tahun penuh, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan di tanggal ke-8 Dzulhijjah, para jamaah haji melaksanakan hari tarwiyah, ya, bersiap untuk wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mereka bersiap untuk menuju Arafah dengan bermalam di Mina, dinamakan hari tarwiyah, diambil dari kata rawa yurawi tarwiyatan, dikarenakan dahulu ya di Arafah itu sangat jarang ditemui air, sehingga para jamaah haji ya mereka meminum air sebanyak-banyaknya ataupun menyiapkan air ya di Mina, supaya nanti ketika pelaksanaan wukuf di Arafah mereka tidak kehausan. Demikian pula pada tanggal 10 Dzulhijjah terkumpul padanya induk-induk ibadah. Ya, bagi para jamaah haji, mereka melangsungkan 3 rangkaian ibadah haji sekaligus, ya, yaitu lempar jumroh Aqabah, kemudian tawaf ifadah, dan mencukur rambut. Ya, bahkan 4 ya rangkaian ibadah haji, yaitu menyembelih hadiyu. Sementara kita kaum muslimin yang berada di tanah air, ya, disyariatkan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban lillahi subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pada tanggal ke-9 Dzulhijjah kita dituntunkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa yang sangat ditekankan yaitu doa yang diistilahkan dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka.
Dan zikir yang paling ditekankan di hari tersebut yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah yang paling baik apa yang dikatakan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di hari-hari tersebut, di siang-siang harinya terkumpul ummahatul ibadah, ya, induk-induk peribadahan, sehingga diistimewakan, lebih diutamakan dari hari-hari yang lainnya. Hari-hari tersebut adalah hari-hari yang paling sesuai, paling baik untuk seorang muslim memperbaiki dirinya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula untuk membuka lembar kehidupan yang baru. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sambut ya hari-hari tersebut yang tidak lama lagi akan singgah kepada kita ya dengan kegembiraan. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjumpa dengan hari-hari itu. Pada tahun kemarin masih bergaul dengan kita, tapi di tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggilnya kembali ke sisi Allah Azza wa Jalla. Kita sambut dengan al-farah, dengan kegembiraan. Demikian pula kita sambut dengan taubat an-nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dikarenakan seorang hamba itu akan dipermudah beramal salih ya ketika dia itu membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Bahwa dosa itu menghambat, menghalangi dan membuat berat seorang hamba untuk beramal salih. Sehingga para ulama memberikan pesan untuk kita at-takhliyah qabla tahliyah, ya, mengosongkan dan membersihkan sebelum menghiasi, mengosongkan dan membersihkan dari dosa sebelum kita mengisi dan menghiasi diri kita dengan amalan-amalan saleh. Dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan salih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari tersebut, yaitu hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah, mengalahkan amal-amal saleh di hari tersebut. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan mempertaruhkan nyawa dan hartanya semuanya, ternyata dia tidak kembali pulang, alias gugur syahid fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan pada kita ya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah adalah kesempatan emas untuk kita menitipkan amal-amal soleh kita kepada hari-hari tersebut. Ya, bahwa hari-hari itu ya adalah tempat kita menitipkan amal-amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di hari kiamat kita akan menjumpai ya, apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita upayakan berupa amalan-amalan soleh di hari-hari yang istimewa.
ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan hari-hari yang mulia. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pada kita taufik, kemudahan untuk bisa memaksimalkan penyambutan terhadap hari-hari tersebut dengan amalan-amalan saleh. Allahumma amin. Ikhwan fillah rahimahullah,